sangat memaksakan diri, di mana itu akan menyebabkan orang berlebihan dalam beribadah tatawwu sehingga meninggalkan ibadah yang lebih utama. Au ikhraj al-fardhi an waqtihi, atau membuat orang keluar dari waktu ibadah wajib. Maksudnya gini, Pak. Salat qiyamul lail semalam 100 rakaat. Itu kan baik. Waktunya tentu tidak sedikit. Dipaksa dia badannya, matanya dibikin melek, capek minum kopi, atau bikin minum obat yang membuat tidak ngantuk. Tapi kalau sudah menjelang subuh mulai capek, pada akhirnya subuhnya ketiduran, telat, atau hilang waktu sholat subuh. Nah, ini yang dimaksud tidak boleh memaksakan diri, yang menyebabkan ibadah yang lebih utama atau yang wajib malah ditinggalkan karena ibadah yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min 'ilmin la yanfa, wa min da'watin la yustajabu laha. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya ad-din adalah mudah dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan agama kecuali dia yang akan dikalahkan. Fasaddidu wa qaribu, maka fasaddidu wa qaribu wa abashiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljati. Fasaddidu, maka berusahalah benar, wa qaribu, dan tengah-tengah, wa basyiru, dan berbahagialah kalian, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati, dan minta tolonglah kalian di waktu pagi, di waktu siang, dan sedikit di waktu malam. Hadis ini jemaah sekalian, semoga Allah meridai kita semua, menjelaskan tentang persoalan agama kita secara umum. Yang intinya agama kita adalah mudah diamalkan.
Tetapi meskipun mudah, orang masih saja banyak yang meremehkan. Dalam hal apa? Dalam masalah amal yang kita kerjakan. Karena itu Rasul mengatakan dalam hadisnya, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Lianna Allah rafa'a an hadhil ummati al-isra allazi kana ala man qablahum. Karena Allah, kenapa menjadi mudah? Karena Allah telah mengangkat beban tanggung jawab pada umat ini, di mana dulu pernah diwajibkan kepada umat terdahulu. Wa min awdahil amsilati anna taubatahum kanat biqatli anfusihim. Di antara contohnya kalau umat terdahulu itu melakukan dosa, maka diterima taubatnya dengan cara membunuh dirinya, yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kan pada waktu itu umat Nabi Musa melakukan dosa. Setelah ketika Nabi Musa pergi ke bukit untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat, ternyata umat Nabi Musa menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Setelah Nabi Musa kembali, mendapati Bani Israel banyak yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah. Maka supaya diterima pertaubatannya dengan cara membunuh. Kan firman Allah, faqtulu anfusakum fataba alaikum inda bariikum. Maka bunuhlah diri kalian akan diterima oleh Allah. Akhirnya sebagian mereka dibunuh, sebagian dibunuh oleh sebagian yang lain, meskipun pada akhirnya oleh Allah dihidupkan kembali. Nah, ini bentuk pertobatan orang dahulu. Bagi kita umat Rasul tidak mungkin bertaubat dengan cara membunuh diri. Maka dikatakan wa taubatu hadhil ummati al bil iqla'i wal azmi wan nadam. Sedangkan umat ini cara bertaubatnya dengan meninggalkan perbuatan dosa, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, wan nadam, dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Ini diantara contoh. Banyak sekali umat terdahulu yang kewajibannya diangkat, tidak menjadi kewajiban buat kita. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan syariat dan beban ibadah sesuai dengan kemampuan setiap umat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah mau, umat ini dijadikan satu, tetapi Allah hendak menguji di antara umat ini, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu memiliki syariat dan cara beribadah yang tidak sama. Contohnya bertaubat pada zaman dahulu dengan membunuh dirinya. Pada umat ini meninggalkan dosa, termasuk bertekad tidak mengulangi dan menyesali. Ada umat terdahulu yang diperintah sholat 50 kali, tapi pada umat ini cuma 5 kali. Kan dalam hadis Isra Mi'raj yang panjang, ketika Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh, sampai dibawalah ke Baitul Ma'mur, sampai dibawa ke Sidratul Muntaha. Diperintah oleh Allah sholat 50 kali, balik kembali ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Awalnya bertemu, nanti berangkat lagi
dan kembali berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa mengatakan, "Ma sonata, apa yang kamu kerjakan? Kok kamu menerima? Ana alamu binnas, saya ini paling mengetahui terhadap manusia, paling tahu manusia." Karena Nabi Musa punya pengalaman dengan Bani Israel, sekian banyak umat Bani Israel. Ternyata ketika diperintah dengan sholat, ya termasuk sholat yang lebih banyak daripada yang sekarang, maka Nabi Musa mengatakan, irji ila rabbik fa inna ummataka la tutik. Kembali kepada Allah, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Minta keringanan. Akhirnya kembali kepada Allah. Rasulullah minta keringanan. Oleh Allah dikasih keringanan menjadi 40. Balik lagi berjumpa dengan Nabi Musa. Sama juga, umatmu tidak akan mampu. Minta keringanan, balik lagi. Dikurangi jadi 30. Bolak-balik Pak, 20 sampai 10. Sampai yang terakhir menjadi 5. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini istahyaitu min rabbi. Ini istahyaitu min rabbi. Sesungguhnya aku sudah malu kepada Allah. Maka apapun yang diperintah oleh Allah merupakan ketetapan bagi umat ini 5 waktu. Enggak berat Pak. Cuman meskipun diperintah sudah sedemikian ringan, masih saja kita tidak mau dengan sholat. Nah, itu persoalan kita. Padahal agama ini ringan. Al-yusru artinya as-sahl, ringan. Maka kata Rasul selanjutnya, walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang menguasai agama, ingin melaksanakan semua agama ini, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama. Maksudnya, fa idza ta'ammaqal insanu fid din wa shaddada 'ala nafsihi fala budda min ghalabatihi wa qahrihi wa ajizahu ba'da dzalik. Kalau seseorang itu memperdalam agama, lalu memaksa dirinya untuk melaksanakan perintah agama, dia tidak akan mampu, pasti dia kalah. Misalkan faida arada shaumad dahar au an yusalliya kulla lailatin mi'ah rakaah. Masalan, seseorang misal mau berpuasa dahr. Puasa dahr itu puasa sepanjang tahun. Atau sholat malam sebanyak 100 rakaat umpamanya. Fa innahu fi akhiril amri yughlab. Tapi ingat, di akhirnya dia kalah. Wa yatruku sholata wa shoma bil marrah. Akhirnya dia karena sudah kecapean semalam suntuk melaksanakan sholat 100 rakaat, akhirnya di akhir malam dia meninggalkan sholat. Atau berpuasa setahun full tidak berhenti, dia meninggalkan puasa karena sudah kecapean. Wa hadzal hadis wa fi hadzal hadisi alam min a'lamin nubuwati. Nah, dari hadis ini merupakan tanda, ada tanda-tanda kenabian. Ada tanda-tanda kenabian. Faqad ra'ayna wa ra'anna suqablana anna kullu mutanatti' fi dini yanqati. Kita melihat dan orang-orang sebelum kita juga melihat bahwasanya orang yang mutanatti fi din. Mutanatti itu artinya sungguh-sungguh memaksakan dirinya melaksanakan agama. Yanqati, dia akan terputus. Akan ada masa jenuh, capek fisiknya. Walaisal muradu man'at talabil akmal fil ibadat. Tapi di sini bukan bermakna dilarang melaksanakan ibadah secara sempurna. Fa innahu min al-umur al-mahmudah. Karena berusaha secara sempurna melaksanakan ibadah itu
perkara yang baik. Bal man'ul ifrati al-mu'di atau al-mu'addi ila al-milal aw al-mubalaghat fit tatawwu al-mufdi ila tarkil afdal. Tetapi di sini ada larangan. Larangan sangat memaksakan diri, di mana itu akan menyebabkan orang berlebihan dalam beribadah tatawwu sehingga meninggalkan ibadah yang lebih utama. Au ikhraj al-fardhi an waqtihi, atau membuat orang keluar dari waktu ibadah wajib. Maksudnya gini Pak, sholat qiyamul lail semalam 100 rakaat itu kan baik, waktunya tentu tidak sedikit, dipaksa dia badannya, matanya dibikin melek, capek minum kopi atau bikin minum obat yang membuat tidak ngantuk. Tapi kalau sudah menjelang subuh mulai capek, pada akhirnya subuhnya ketiduran, telat, atau hilang waktu sholat subuh. Nah ini yang dimaksud tidak boleh memaksakan diri, yang menyebabkan ibadah yang lebih utama atau yang wajib malah ditinggalkan karena ibadah yang sunnah. Ini maksudnya. Kaman bata yusalli laila kullahu wa yughalibu an aghlabatu ainahu fi akhiril lail. Ya artinya seperti orang semalam suntuk dia sholat sunnah sampai pada akhirnya kecapean matanya, di akhir malam tertidur. Fana ma'an sholati subuh fil jamaah, tertidur tidak sholat berjamaah subuhnya. Nah itu tidak dibenarkan. Tapi kalau memang ibadah itu baik, tidak berpengaruh terhadap sholat yang wajib, tidak apa-apa. Seperti misal dalam riwayat ada Imam Ahmad bin Hambal, beliau sholat qiyamul lail sebanyak 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan sholat qiyamul lail sebanyak 300 rakaat. Berapa jam? Itu kalau dihitung satu kali salam sekitaran 1 menit lebih berapa detik itu. Karena kalau hitungannya malam ba'dal isya ya, kan setelah sholat isya, sholat qiyamul lail itu waktunya setelah sholat isya sampai subuh, menjelang subuh berapa jam? Saya coba hitung itu ya sekitaran 1 menit lebih berapa, sekitar 1 menit setengah untuk 1 kali salam. Berarti agak cepat Pak ya. Kenapa demikian? Karena memang Imam Ahmad ini melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Tapi subuhnya tidak ketinggalan Pak. Ada sahabat yang sholatnya 1 malam bisa menghatamkan Quran, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam riwayat juga Rasul ketika sholat 1 rakaat bisa menghatamkan beberapa surat, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah dan An-Nisa. Itu berapa juz itu? 7 juz ya. Rasul bisa. Padahal kalau bacaannya tartil, kan dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartilah, dan tartillah kamu dalam membaca Quran. Dijelaskan oleh Aisyah bacaan Rasul itu tartilnya, matnya dibaca panjang, tartilnya, dan seayat demi seayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Lah itu kalau dibaca santai begitu Pak, 1 juz lebih setengah jam loh. 1 juz. Kalau misalkan bacanya seperti Imam Masjid Haram Syekh Suraim atau Sudais, 1 juz itu ya sekitaran setengah jam. Bayangkan kalau itu 7 juz dengan 1 kali berdiri. Ya Rasul pernah ketika sholat dengan bacaan yang panjang posisi berdiri, kadang Rasul duduk. Ini sholatnya Rasul ya.
Jadi ketika Rasul baca memulai takbir Allahu Akbar dalam riwayat itu, lalu Rasul baca Al-Fatihah kan. Setelah Al-Fatihah Rasul mengambil posisi duduk sambil bacanya panjang-panjang. Dalam riwayat begitu. Nanti kalau sudah mau takbir untuk ruku maka berdiri lagi. Nah, tapi demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sampai mengalahkan ibadah yang wajib. Cuman kadang kita kan maunya yang sunnah-sunnah tapi malah yang wajib ketinggalan. Salat tahajud, memang tahajud itu penting, Pak. Sampai Allah berfirman, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagimu ya Rasulullah di siang hari sabhan tawila. Di antara tafsirnya sabhan itu kamu di siang hari punya banyak hajat. Tawila yang panjang di siang hari. Samalah dengan kita, Pak. Kalau di siang hari kan punya kerjaan, tugas segala macam. Makanya di malam hari supaya kita bangun. Ayat sebelumnya, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari di waktu yang sedikit. Nisfahu, separuhnya, separuh malam. Auzid atau lebihkan. Alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Itu maksudnya apa? Ini menjadi syarat buat kita umat Rasul pada akhirnya supaya bangun qiyamul lail, tahajud. Karena tahajud itu adalah senjata. Kita di siang hari punya persoalan hidup, punya kerjaan, punya tugas segala macam. Ternyata dengan meminta pertolongan kepada Allah di malam hari, supaya ini adalah senjata buat kita, Pak. Minta segala apa yang kita butuhkan kepada Allah. Nah, adapun pelaksanaannya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang dengan waktu yang panjang tahajud kita tidak mengganggu sholat subuhnya, tidak ketinggalan, ya itu baik. Kalau misalkan ini saking bentuk mudahnya agama kita ya, kalau misalkan bangun malam ternyata untuk sholat khawatir tidak bangun, maka secara fikih lebih utama sholat witirnya sebelum tidur. Kan gitu dalam riwayatnya Abu Hurairah, ausini khalili, kekasihku yakni Rasulullah telah berwasiat kepadaku dari 3 hal. Di antaranya an utira qabla an anam, agar aku witir sebelum aku tidur. Nah, penjelasannya bagi orang yang misalkan khawatir nanti malah tidak bangun, maka lebih utama witir sebelum tidur. Ya misalkan setelah sholat sunnah ba'diyah isya ya 3 witir 3 rakaat misalkan. Tapi kalau misalkan tidak ada kekhawatiran dan sudah menjadi kebiasaan bangun malam, maka witirnya di tengah malam itu lebih afdal, lebih utama. Yang penting tidak mengganggu sholat subuh. Termasuk juga berpuasa, puasa sunnah. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fasaddidu artinya berusahalah benar. Ai as-shawab, berusaha benar. Dalam beribadah kita berusaha benar. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya maka belajar. Tentu benar. Kan ibadah itu diterimanya dengan 2 syarat. 1, karena Allah ikhlas. Yang kedua, ada syariatnya. Nah, ibadah yang sifatnya ritual seperti sholat, puasa, ada syariatnya. Tapi kalau umpama ibadah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, tentu tidak diterima karena tidak ada ilmunya. Kita yang tidak tahu maka belajar wajib. Ada orang yang mungkin ketika beribadah salah secara ilmu, mungkin sholatnya atau apanya dia tidak tahu memang,
Lalu bagaimana? Maka dia diuzur karena ketidaktahuannya. Cuman kalau dia diuzur karena ketidaktahuan atau kejahilannya, bukan berarti dia santai, Pak. Tetap dia punya kewajiban. Kenapa? Kamu tidak mencari ilmu. Allah akan memperhitungkan suatu saat nanti di akhirat. Kenapa kok tidak belajar ilmu? Kamu sudah tahu salah, tidak tahu ilmunya, masih tidak mencari ilmu. Nah, ini juga penting ya, bapak-bapak yang biasa ikut pengajian, jangan hanya ngaji sendiri. Ajak juga istrinya, anaknya. Kan kita tidak mau masuk surga sendirian. Istri dan anak ditinggalkan di neraka. Nah, ini penting. Jangan sampai suaminya pintar, paham, istrinya yang tidak paham. Dalam kehidupan rumah tangga biasanya kan sering terjadi pandangan-pandangan berbeda karena ketidaksepamahaman tadi masalah agama. Fasaddidu, kata Rasul, maka berusaha benar. Fasaddidu, berusaha benar. Waqaribu, dan berusaha mendekat. Qarib artinya mendekat, tapi yang dimaksud adalah tawassut. Tawassut ay tawassatu bainal ifrati wat tafrid fala tablughu nihaya wa la tatruku bil kulliyah. Maksudnya qaribu artinya kamu tengah-tengah antara jangan terlalu berlebihan dalam beribadah, wat tafrid jangan meremehkan ibadah. Fala tablughu nihaya wa la tatruku bil kulliyah. Jangan terlalu memaksakan sampai paling puncak, tetapi juga jangan meninggalkan secara menyeluruh. Ada istilah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semua bukan berarti ditinggalkan semua. Istilah itu. Tapi jangan terlalu memaksakan sampai menjadi yang paling hebat karena mungkin tidak mampu. Tapi juga jangan meninggalkan semua. Ya, tengah-tengah. Misalkan fala tasumu daiman wa la tuftiru daiman. Jangan berpuasa terus setiap hari. Tapi jangan juga berbuka, tidak puasa terus setiap hari. Ada masa kita berpuasa. Kalau dalam pesannya Rasul, wasiat Rasul kepada Abu Hurairah tadi, an asuma salasa ayyam min kulli syahrin, agar aku berpuasa dalam sebulan 3 hari. Nah, di sini pengertian 3 hari, jumhurul ulama mengatakan dalam sebulan 3 hari. Ada yang mengartikan sesuai dengan hadis Rasul, ayamul bid, puasa hari-hari putih pada tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Tapi ada yang menafsirkan dalam sebulan 3 hari berpuasa, ada yang menafsirkan 10 hari pertama 1 hari, 10 hari kedua 1 hari berpuasa, 10 hari ketiga 1 hari berpuasa. Ada yang menafsirkan begitu. Yang penting dalam sebulan ada 3 hari. Karena tafsirnya banyak, Pak. Dan semua berdasar kepada hadis-hadis Rasul. Misalkan ada yang menafsirkan lagi, misalkan ada puasa Senin Kemisnya, meskipun cuma 3 hari dalam sebulan. Atau puasa pada tanggal 1, 2, 3 setiap awal bulan, 1, 2, 3, tidak apa-apa. Atau pada tanggal 27, 28, 29. Nah, ini tafsir terhadap hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tentang berpuasa tiap 3 hari, tiap bulan 3 hari. Nah, kalau misalkan mau puasa semua sebulan kan tidak mungkin. Dan kalau berpuasa setiap hari secara fikih itu dilarang, kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari namanya wisol. Rasul mengatakan la wisol, tidak ada puasa wisol, menyambung setiap hari, nggak boleh. Yang paling banyak bagi orang yang mampu berpuasa, afdhalus syiyam syiamu Daud. Karena yasumu yauman yauman wa yuftir yauman. Puasa yang paling utama puasa Daud. Beliau itu kalau berpuasa sehari berpuasa, sehari berbuka, selang sehari. Nah, ini kalau memang mampu. Tidak mampu jangan memaksakan diri.
Tapi siapa yang punya kemampuan berpuasa Daud itu hebat, Pak. Dan kalau sudah terbiasa berpuasa Daud itu enak di badan, ringan. Nanti kalau sudah masuk Ramadan tak kerja tuh. Kan sudah memang terbiasa puasa. Maka di sini waqaribu artinya tengah-tengah, jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu meremehkan dalam beribadah. Dalam hadis lain Rasul mengatakan lan tanalu hadzal amr bil mubalaghati, kalian tidak akan mampu terlalu berlebihan terhadap urusan ini dalam masalah ibadah. Wa khairu dinikum aisaruhu, sebaik-baik agama kalian ya tengah-tengah tadi, yang paling mudah. Aisaruhu yang paling mudah. Sehingga dikatakan waqad yustafadu min hadhil isyarati ila al-akhdhi bi rukhsati syar'iyyah, dan bisa diambil pemahaman dari isyarat hadis ini, yakni seseorang boleh mengambil rukhsah, keringanan, kalau memang tidak mampu melaksanakan ibadah secara sempurna. Mau sholat wajib berwudu, ya, mau sholat wajib berwudu, tapi ketika tidak ada air, cari ke sana kemari, maka sebagai bentuk keringanan dari Allah menggantinya dengan tayamum. Atau seseorang ada air, cuman dia kalau menyentuh air akan bertambah sakit, bertambah penyakitnya. Misal di rumah sakit, kalau dia nyentuh air punya penyakit apa? Penyakit alergi air. Maka di saat itu boleh mengganti dengan tayamum. Ini bentuk keringanan. Ya sama juga dengan urusan menikah. Urusan menikah. Kan perintahnya gitu. Allah berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha uruba." Kalau memang kalian khawatir menikahi anak yatim yang bawa harta waris dari orang tuanya, menikah anak yatim, nanti kalau malah menikah anak yatim hartanya bercampur, harta anak yatim dengan harta suaminya, itu kan nggak boleh. Maka silakan menikah dengan wanita lain, 2, 3, 4, 4. Kalau khawatir tidak bisa menikah dengan 2, 3, 4, 4, kan gitu aja, fawahidatan, cukup satu istri. Nah ini keringanan loh, Pak. Keringanan. Kenapa? Zalika adna alla ta'ulu, itu lebih dekat kalian supaya tidak terjadi ta'ulu. Jumhurul ulama mengatakan zalika adna alla tajuru. Kalau dengan satu istri itu lebih dekat kalian untuk tidak berbuat curang. Kalau Imam Syafi'i mengatakan zalika adna alla taftaqiru. Kalau dengan satu istri lebih dekat kalian untuk tidak terjatuh kepada kefakiran. Berarti kan masalah ekonomi. Kalau misalkan khawatir dalam masalah ekonomi tidak mampu, ya sudah satu saja. Kalau 2 misalnya tambah pusing loh, tambah ruwet. Karena tuntutan semakin banyak. Itu keringan dari Allah. Tapi kalau ini dikerjakan, yang marah ibu-ibu biasa saja. Cuman kalau ibu-ibu paham, insya Allah tidak marah. Terus kata Rasul, wa abshiru, dan berbahagialah kalian. Yang dimaksud wa abshiru, berbahagia bisawabi alal amali, berbahagialah dengan pahala amal. Dalam ayat wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira atau berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kalau beramal jelas ada pahala di sisi Allah. Ini sudah pasti. Makanya motivasi kita beramal ya pahala, Pak. Motivasinya diantaranya bagaimana mendapatkan pahala dan jauh dari dosa, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati.
dan minta tolonglah kepada Allah bil ghadwah. Ghadwah itu artinya di waktu pagi, yakni ma baina sholati subhi ila tulu'il fajri. Al ghadwah artinya waktu antara setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, di situ banyak-banyak berzikir, berdoa. Kalau Rasulullah dalam riwayat hadis yang sahih Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli rakaatain, yusolli subha fil jama'at, summa yajlis hatta tatlu asyams. Rasul itu sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat duduk sampai terbit matahari. Terbit matahari baru turun dari masjid. Ini yang sahih. Makanya itu para ulama mempersoalkan tentang hadis yang mengatakan Rasul duduk, siapa yang sholat subuh berjamaah nanti habis itu berzikir syuruk, maka 2 rakaat pahalanya seperti haji dan umroh, tamah, itu dipersoalkan oleh para ulama. Bahkan dikatakan hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Kalaupun toh mau diamalkan hadis itu, maka hadis ini dipahami sebagai pembuka sholat duha atau sholat duha ringan. Cuman kalau menyebut pahalanya seperti umroh haji tam sempurna, ya tidak mungkin sama dengan umroh dan haji betulan, Pak. Ya kan? Nah, tapi yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu kalau habis sholat subuh duduk berzikir pagi sore yang dibaca, zikir maksuratnya, sampai terbit matahari baru turun. Makanya ada ulama yang juga demikian, seperti misalkan yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi. Sudah isya ya? Karena sudah isya, saya kira cukup. Intinya kita banyak beribadah kepada Allah di waktu pagi, siang ba'da zuhur sampai isya, sampai maghrib, dan sedikit waktu malam dengan cara bertahajud di waktu malam. Itu yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.